Oke, kita mulai kita punya pelajaran bagian ke-16, The Power of God unto Salvation. Sekarang kita memasuki hari ke-6 daripada Minggu Penciptaan, dan kita tahu di hari ke-6 binatang dan manusia diciptakan, dan manusia itu terdiri dari Adam dan Hawa. Kita mulai di buku Mazmur 8. Psalmist Daud menulis, waktu saya consider langit, pekerjaan daripada jari-jarimu, tanganmu, kita tahu jari melambangkan roh, dan bulan, bintang yang diciptakan dan ditempatkan di langit itu, apa itu manusia? Sehingga engkau memikirkan dia, sehingga engkau consider dia. Jadi apa itu manusia? Dan itu terjadinya setelah dia bilang dia melihat bulan dan bintang di langit, lalu sekarang ditanya apa itu manusia? Ayat 5, karena engkau telah membuat manusia lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memberi mahkota atau menandai mereka dengan kemuliaan dan kehormatan. Jadi manusia ini dimahkotai dengan kemuliaan. Kita tahu manusia diciptakan sesuai dengan image daripada Bapa dan Anak, dan image itu sama dengan glory. Oleh sebab itu, manusia memantulkan kemuliaan penciptanya. Kita tahu semua benda yang diciptakan mengungkapkan karakter penciptanya yang mulia ya. Tapi kita tahu bahwa manusialah yang paling mulia. Manusialah yang paling mengungkapkan dia punya kemuliaan itu. Dan ayat 6 dikatakan, engkau telah membuat dia, manusia, okay? Engkau telah membuat manusia untuk menjadi kepala daripada semua hasil pekerjaan tanganmu, atau to have dominion. Nah, kita tahu di Wahyu 14 ayat 7, di malaikat pertama dikatakan, takutlah akan God dan muliakanlah dia. Untuk memuliakan dia, ialah tentu saja untuk mengungkapkan hasil pekerjaannya di dalam kehidupanmu. Itu artinya memuliakan. Untuk memuliakan Tuhan, ialah untuk mengungkapkan hasil pekerjaannya di dalam kehidupan saya. Itu memuliakan Tuhan. Dan dikatakan, sembahlah dia yang menciptakan, dan Tuhan menciptakan dengan dia punya tangan, dan kita tahu tangan adalah simbol daripada kuasanya. Nah, tangan melambangkan roh adalah firman kan. Jadi sembahlah dia yang menciptakan langit dan bumi, laut dan sumber-sumber mata air. Jadi kita mau jawab ini. Waktu ditanyakan di ayat 4, apa itu manusia? Apakah itu manusia? Yang perlu menyembah akan penciptanya, yang menciptakan dia, dan mengungkapkan kemuliaannya di dalam makhluk yang diciptakan ini. Apa itu manusia? Nah, manusia yang tinggi derajatnya, manusia lebih daripada binatang-binatang, manusia lebih dari segala-galanya yang diciptakan, karena dikatakan bahwa dia akan diberikan dominion di atas semua hasil kerjanya dalam 6 hari. Jadi dia lebih tinggi, walaupun dia lebih rendah daripada malaikat, tapi dia yang tertinggi dari semua yang diciptakan. Kalau kita ke Roma 1 ayat 21, tadi dikatakan di Wahyu 14 ayat 7 ialah sembahlah yang menciptakan kamu, Tuhan. Di Roma 1:21 dikatakan, waktu mereka mengenal God, mereka tidak memuliakan God sebagai God. Nah, kalau mereka diciptakan dan dikenakan mahkota kemuliaan, kok bisa mereka kenal God tapi nggak memuliakan God? Artinya mereka tidak mau mengungkapkan hasil kerjanya God. Artinya apa yang mereka ungkapkan? Dan di ayat 23 dikatakan, mereka merubah kemuliaan daripada God menjadi binatang-binatang yang diciptakan. Nah, kalau God itu menempatkan mereka lebih tinggi dari semua yang diciptakan, kenapa kemuliaannya sekarang ditempatkan di binatang-binatang yang lebih rendah dari mereka? Ayat 25 dikatakan, mereka sembah makhluk yang diciptakan, yang diletakkan atau ditempatkan di bawah mereka, lebih daripada pencipta mereka yang di atas mereka. Jadi waktu dikatakan, apa itu manusia? Kok bisa manusia seperti ini, betul? Tentu saja kita bicara tentang manusia setelah jatuh dalam dosa ini kan. Ayat 28 dikatakan, mereka tidak suka simpan pengetahuan tentang mereka punya God di dahi mereka ya. Sehingga mereka punya pikiran menjadi merosot moralnya. Jadi yang membuat manusia lebih tinggi itu apa? Kalau sekarang manusia
merendahkan dirinya di bawah binatang, karena sekarang yang disembah adalah binatang di bawah dominion mereka. Bagaimana manusia menjadi seperti ini kan? Kita lihat sudut pandangannya Daud di Mazmur 39 ayat 3 dikatakan dia punya hati seakan-akan berkobar-kobar di dalam dia. Dia sedang memikirkan, dan apa yang dipikirkan diungkapkan dalam perkataannya. Ayat 4 dia katakan, Tuhan, berikan pengetahuan kepada saya, hari-hari saya, apa itu saya? Agar saya tahu bahwa saya ini rapuk. Frail itu kayak rapuk ya, jadi nggak kuat. Jadi kasih tunjuk kepada saya betapa rapuknya saya, betapa frailnya saya. Frail itu artinya pas dipegang retak gitu, pas dipegang pecah. Jadi kasih tahu kepada saya apa saya itu, sehingga saya tahu betapa gampang hancurnya saya. Nah, kita tahu gampang hancur itu apa? Tanah liat gampang hancur kan? Di Roma 1:21 dikatakan karena mereka tidak mengenal God dan karena mereka mengenal God tapi tidak memulihkan God, dan mereka bilang mereka bijaksana, sebenarnya mereka bodoh. Jadi dikatakan sembah God yang ciptakan kamu, dan God yang ciptakan kamu menempatkan kamu di atas binatang-binatang. Sekarang yang lebih rendah dari kamu sembah. Mereka pikir mereka bijaksana, mereka malahan menjadi fools, menjadi bodoh. Kita kembali lagi ke Mazmur 9 ayat 20, dikatakan, agar semua bangsa-bangsa bisa mengenal diri mereka sendiri bahwa mereka itu manusia. Mereka ini manusia. Nah, apa artinya ini? Jadi biarlah manusia sadar bahwa mereka manusia. Ini pertanyaan yang sangat bagus ditanyakan. Apa artinya itu? Di Yeskiel 28 ayat 2, kita sudah kenal ayat ini, dikatakan ini adalah setan kan? Belum dia jadi setan, dia adalah Lucifer. Dikatakan dia bilang dalam hatinya bahwa hatinya ditinggikan, dan dia bilang, I am a God. Saya duduk di tempat duduknya God. Lalu dibilang apa? Namun kamu adalah man, bukan God. Nah, kalau Daud bilang, biar kita tahu, biar mereka tahu bahwa mereka itu manusia, artinya mereka mau meninggikan dirinya lebih dari manusia, sama dengan God, itu sama dengan setan yang mau menjadi God, padahal dia cuma man. Mungkin dia lupa kali bahwa dia makhluk ciptaan, betul? Dan God yang menciptakan ini, dia mau samakan dirinya. Dia mau menyamakan dirinya dengan God, lalu bilang, kamu cuma manusia. Hingga manusia ini sadar bahwa dia cuma manusia. Artinya apa? Manusia itu nothing di dalam dirinya. Manusia itu kalau mau bergantung kepada dirinya, nothing. Okay? Dan manusia itu hanyalah nothing. Hanya nothingnya bisa menjadi something berdasarkan apa yang Tuhan berikan dan kesempatan yang diberikan kepada dia yang bisa membuat dia menjadi something. Artinya manusia yang diciptakan ini nothing dari dirinya, nothing. Dan kalau dia mau menjadi something, itu karena God yang memberikan itu, yang membuat dia menjadi something. Nah, kita akan lebih jelas menguraikan apa itu maksudnya. Di Kejadian 27 kita lihat asal-usul manusia. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Nah, kalau kita tahu debu tanah itu nothing. Nggak ada nafasnya, cuma debu tanah, nothing kan? Apa yang tanah bisa buat? Nothing. Apa yang bisa di-benefit dari tanah? Yang bisa menyembah, memberikan kemuliaan bagi Tuhan? Nothing. Tanah nggak bisa bikin apa-apa. Dan manusia dibentuknya dari tanah. Itu nothingnya. Tapi nothing itu menjadi something waktu diberikan nafas kehidupan. Nah, apa bedanya dengan binatang? Binatang di hari ke-6. Binatang di hari ke-6 di Kejadian 1:24 dikatakan, and God said, biarlah bumi atau tanah menghasilkan atau kasih keluar makhluk-makhluk yang hidup, yang merangkak di bumi ini. Jadi pertanyaannya, apa bedanya asal-usul manusia dengan binatang? Nggak ada. Sama-sama dibentuk keluarnya dari tanah. Artinya itu nothing. Itu nothingnya. Dan binatang itu menjadi something setelah nafas itu masuk ke tanah itu. Manusia pun menjadi something waktu nafas itu masuk. Artinya manusia harus ingat bahwa kita ini nothing tanpa nafas itu. Kita ini nothing tanpa nafas kehidupan. Yang membuat kita something, nafasnya, bukan tanahnya. Artinya kita nggak ada bedanya dengan binatang. Kita nggak ada bedanya dengan binatang asal-usulnya. Karena kita sama-sama dari tanah. Kejadian 1:6 dikatakan, Tuhan bilang, marilah kami menciptakan manusia sesuai dengan kami punya image. Dan biarlah manusia
have dominion di atas semua yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk binatang ini. Artinya manusia diberikan dominionnya, hingga manusia ada dominion. Manusia itu nggak ada apa-apa kecuali diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau manusia nggak diberikan apa-apa, manusia dengan binatang apa bedanya? Sama-sama dari tanah, sama-sama dari nafas Tuhan. Jadi apa saja yang membuat manusia itu lebih dari segala-galanya, itu diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan. Manusia lebih dari binatang karena diberikan Tuhan. Sehingga kita harus menghargai binatang-binatang itu. Karena binatang sama-sama kita dari tanah. Dan sama-sama memiliki nafas Tuhan. Bedanya kita dibuat lebih tinggi dari binatang-binatang itu. Jadi seperti binatang, kita asal-usulnya dari tanah. Sehingga saya tidak bisa sombong terhadap binatang-binatang yang ditempatkan di bawah saya. Karena saya diangkat ke situ bukan pada dasarnya saya sudah lebih tinggi dari binatang itu. Waktu Tuhan ciptakan saya, Dia buat saya lebih tinggi bukan karena saya punya jenis tanah lebih bagus daripada dari mana binatang-binatang ini keluar. Hanyalah dengan kuasa Tuhan yang bisa membuat tanah yang sama menjadi kemuliaan dan kehormatan. Dan inilah yang membuat kita berbeda dari binatang. Kita dibuat dengan kuasa Tuhan untuk memantulkan kemuliaan Tuhan yang jauh lebih lengkap daripada binatang. Dan itu dibuat Tuhan, bukan karena kita sudah begitu. Dan seluruh yang diciptakan yang hidup di dunia ini, asal-usulnya dari yang sama. Nothing. Debu, tanah. Dan menjadi sesuatu karena firman Tuhan. Di Pengkhotbah 3:20 dikatakan, semua perginya ke satu tempat yang sama. Semua itu semua yang diciptakan. Semua yang Tuhan ciptakan perginya ke tempat yang sama. Kemana? Ke debu. Jadi waktu di debu, di saat kita di debu, apakah debu singa lebih mantap daripada debunya ayam? Enggak. Apakah debu manusia lebih berharga dari debunya kambing? Enggak. Namanya debu, debu. Jadi kita hanya lebih berharga waktu kita hidup. Dan karena kita ditempatkan atau diletakkan di posisi itu bukan karena kita punya tanah lebih unggul daripada binatang-binatang. Karena kita semua kembali ke tanah. Waktu tanah dicampur, nggak ada bedanya tanah yang dulunya manusia dengan tanah yang dulunya domba. Nggak ada bedanya. Di Pengkhotbah 9:4 dikatakan, anjing yang hidup, yang ada nafas kehidupannya, lebih baik daripada singa yang mati. Tapi kalau sedang hidup dibilang apa? Singa lebih unggul. Gimana mau bilang singa lebih unggul kalau sama-sama dari tanah, sama-sama binatang? Mungkin singa lebih ganas kali ya. Mungkin singa lebih ganas. Kalau dia serang mangsanya lebih ganas, lebih kejam. Tapi sama-sama memiliki nafas yang diberikan, sama-sama dari debu, dan kalau mati sama-sama kembali ke debu. Jadi yang membuat manusia atau binatang-binatang atau semua yang lain istimewa adalah nafasnya. Dan manusia itu istimewa karena nafasnya. Lebih baik anjing yang hidup daripada tubuh manusia yang mati, kan? Iya, apa gunanya? Apa gunanya kalau dalam posisi mati? Apa gunanya? Hanya debu. Kalau manusia tidak mati, seperti kalau binatang, seperti kalau binatang mati lalu menjadi tidak ada, dan kalau manusia nggak mati sebagaimana binatang waktu mati menjadi nggak ada, itu hanya karena dia memiliki kerendahan hati dan mau menerima hikmat yang datangnya dari Tuhan. Jadi manusia itu bisa hidup selama-lamanya, sementara binatang menjadi debu selama-lamanya. Itu bukan karena manusia lebih istimewa daripada binatang, tapi manusia menerima hikmat karena dia memiliki kerendahan hati untuk menerima hikmat itu sehingga dia tetap hidup. Jadi jangan kita pikir bahwa kita lebih hebat dari segala-galanya, dan kalaupun lebih hebat itu karena kita ada kerendahan hati yang siap untuk menerima hikmat dan kebenaran Tuhan sehingga kita nggak pernah menjadi debu. Mazmur 49:20 dikatakan, orang yang di dalam kehormatannya, orang yang dalam posisi hormat tidak mengerti bahwa dia seperti binatang yang akan binasa, Jadi kita lihat, oh kita lebih dari binatang. Well, kalau kita sembah bukan God, apa bedanya dengan binatang? Apa bedanya dengan binatang? Kalau kita nggak kenal kita punya God, apa bedanya dengan binatang? Binatang pun nggak kenal dia punya God yang menciptakan dia. Sama-sama dari debu,
dan waktu hidup nggak kenal penciptanya, apa bedanya dari binatang? Jadi kenapa manusia mau sombong dan kenapa manusia mau sombong? Manusia dibuat dari debu agar dia bisa ingat bahwa dia nothing kalau bergantung kepada dirinya sendiri. Jadi jangan lupa kamu dari debu. Dan karena kamu dari debu, artinya kamu bisa kembali ke debu dan kamu nothing. Kamu nothing. Jadi manusia nggak ada alasan untuk menjadi sombong. Karena apa yang dia miliki itu pun diberikan. Dan kalau itu diberikan kepada binatang, apa bedanya binatang dengan manusia? Karena nggak diberikan saja, binatang nggak demikian. Tapi Tuhan bisa berikan dan manusia itu bisa sama dengan binatang kalau Tuhan berikan kepada binatang. Jadi yang membuat kita lebih unggul adalah yang Tuhan berikan dan kita pun perlu rendah hati untuk menerimanya. Manusia dibuat dari debu. Dan jangan lupa itu. Manusia dibuat di dalam image daripada Tuhan, sehingga dia bisa memiliki kemungkinan yang tidak terbatas kalau dia connect terus dengan Tuhan. Jadi itu bedanya. Apa sih manusia? Nggak ada bedanya. Dengan yang lain nggak ada bedanya. Bedanya manusia bisa merendahkan dirinya untuk menerima hikmat dari Tuhan, sehingga dia bisa memantulkan kemuliaan Tuhan dan sembah Tuhan. Binatang nggak bisa itu. Dan kalau manusia tidak mau merendahkan dirinya seperti Nebukadnezar, dia menjadi seperti binatang untuk 2520 hari. 7 times. Apa bedanya? Apa bedanya? Kan? Yohanes 5 ayat 30. Tuhan Yesus bilang, saya dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. Bukankah ini bahasa manusia kalau dia sadar akan kondisi sebenarnya? Saya debu nggak bisa bikin apa-apa. Yang saya bisa buat itu karena sesuatu yang Tuhan berikan. Kalau hanya mau bergantung kepada saya punya kemanusiaan, kedebuan ini, saya nggak bisa bikin apa-apa. Jadi ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kenapa Tuhan Yesus ngomong seperti ini? Dikatakan di Filipi 2:7, Tuhan Yesus mengambil bentuk hamba dan dibuat menjadi serupa manusia. Dan kita tahu manusia debu, nggak bisa bikin apa-apa kecuali diberikan. Tuhan Yesus menjadi manusia seperti manusia debu. Bayangkan pencipta manusia dari debu mengambil bentuk manusia yang dibentuk dari debu. Hingga Tuhan Yesus yang mengambil bentuk manusia yang dibentuk dari debu, bilangnya, saya dari diri saya nggak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang itu, kok manusia bisa bikin apa-apa? Bapa mengirim anaknya in the likeness of sinful flesh. Bukan hanya dari manusia bentuk debu, dari manusia bentuk debu yang telah dicemarkan oleh dosa. Sehingga dia bilang apa? I can of mine own self do nothing. Artinya saya juga dong. Saya nggak bisa dari diri saya sendiri nggak bisa bikin apa-apa. Kalau Tuhan Yesus bilangnya seperti itu. Kita tahu Tuhan Yesus ada keilahiannya dan dia nggak pernah pakai itu. Itu sebabnya dia bilang itu kan. Nah di selected message dikatakan, Kristus tidak pura-pura mengambil nature-nya manusia. Dia sesungguhnya mengambil nature manusia. Dalam kenyataannya dia memiliki nature-nya manusia. Artinya waktu Tuhan Yesus bilang, saya sebagai manusia nggak bisa bikin apa-apa. Itulah kondisi kita yang kadang-kadang kita lupa bahwa kita seperti itu. Nggak ada bedanya dengan semua makhluk yang diciptakan. Kecuali Tuhan berikan sesuatu yang lebih. Kalau kita nggak gunakan lebih itu untuk mengenal God dan sembah Dia, kita nggak ada bedanya dengan beast. Dari dirinya sendiri, manusia nggak ada kekuatan sebagaimana dia dibentuknya dari debu. Tapi dia sanggup untuk melakukan hal yang sangat besar melalui kuasa dan kebaikan Tuhan. Sini katakan, manusia punya kemampuan adalah yang terbesar di saat dia bukan main sadarnya bahwa bukan main dia lemahnya. Man's capabilities are the greatest when he is most sensible of his weaknesses. Okay? Jadi kalau saya sadar betapa lemahnya saya, disitulah kekuatan saya. Tapi di saat saya pikir saya kuat, disitulah saya lemahnya. Artinya manusia is nothing kalau bukan kuasa nafas Tuhan yang membuat saya sebagaimana saya diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan selanjutnya, kasih karuniaku cukup untuk engkau, kekuatanku sempurna di dalam kelemahanmu, agar kuasa Kristuslah yang berdiam dalam kamu selama kamu sadar betapa lemahnya kamu. Di saat manusia meninggikan dirinya, di saat itulah dia bukan main lemahnya atau mengungkapkan kelemahannya. Dia selalu lemah. Di saat dia menyombongkan dirinya, kelihatanlah betapa bodohnya dia. 2 Korintus 12:10 dikatakan, saya senang
dalam saya punya penderitaan, saya punya kebutuhan, saya punya penganiayaan. Saya senang dalam kondisi saya penuh dengan distress. Kenapa? Karena waktu saya dalam posisi yang diungkapkan kelemahan saya, disitulah sayanya kuat. Artinya manusia nggak ada kekuatannya apa, nggak bisa bikin apa-apa. Manusia nggak bisa bikin apa-apa kecuali kekuatan dia yang dia terima hanya di saat dia sadar betapa lemahnya dia. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, lebih berkuasalah dia yang dalam kamu daripada dia yang dalam dunia. Artinya kuasa Tuhan itu hanya berada dalam saya kalau saya sadar saya nothing. Ingat Tuhan bilang, without me, you can do nothing. Nothing. Tapi, I can do all things. Dengan kuasa Kristus, semuanya bisa. Tapi dengan kuasanya saya nothing. Hari ke-6, manusia diciptakan dari debu untuk mengingatkan dia bahwa dia nothing tanpa the breath of life. Nothing. Kalau dia tolak the breath of life, dia mati. Dan kalau dia mati, dia debu yang nothing. Jangan lupa itu. Jangan lupa hari ke-6. Jangan pikir kita lebih dari segala-galanya kalau yang lebih itu adalah kekuatan Kristus, bukan kitanya. Kolose 1 ayat 16, melalui Kristus semua diciptakan. Di surga, di langit, di bumi, kelihatan yang nggak kelihatan, tahta, dominion, kuasa, semua diciptakan melalui Kristus, termasuk manusia. Dan manusia dibentuk dari debu tanah dan menerima nafas kehidupan. Artinya, semua yang diciptakan oleh nafas kehidupan. Semua yang menjadi hidup karena nafas kehidupan. Dan nafas kehidupan itu di Mazmur 33:6 dikatakan, semua diciptakan, langit dan segala isinya diciptakan dengan nafas, yaitu firman. Artinya manusia nggak bisa bilang, saya lebih dari yang lain. Kalau semuanya diciptakan oleh nafas yang sama. Kalau kita diambilnya dari debu, kok bisa saya bilang saya lebih dari yang lain? Hanya karena Tuhan tempatkan binatang di bawah kita, bukan berarti kita bilang kita bisa injak-injak mereka kan? Kita pun ditempatkan di posisi yang tinggi, bukan karena kita lebih tinggi dari mereka. Kita dibuat lebih tinggi. Semua diciptakan oleh nafas yang sama. Artinya kita harus menghargai semua ini tentu saja. Di saat dosa ada binatang-binatang yang nggak bisa toleransi kan, itu lain cerita. Binatang-binatang di ladang bernafas dengan udara yang sama atau oksigen yang sama yang kita gunakan untuk nafas juga. Semua menerima pemberian dari Tuhan, nafas kehidupan. Semua burung, binatang-binatang, semua menerima yang sama dari sumber yang sama. Sehingga semua sama. Dan walaupun semua sama, ada yang dibuat lebih tinggi. Lebih tinggi manusia, harusnya lebih rendah hatinya. Jangan lupa Lucifer. Yesaya 2 ayat 22. Dikatakan apa? Kamu tahu nggak bahwa kamu punya kehidupan itu di kamu punya hidung. Nafas itu di hidung. Nah, kalau nafas di hidung, dan kalau nafasnya, apa yang terjadi? Nah, kita baca terus. Artinya, dia punya nafas yang adalah nafas kehidupan, diberikan oleh dia dan adanya di hidung. Di hidung, itu nafasnya. Lalu di Yakobus 4 ayat 14. Di Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, apa sih itu kehidupan? Apa kehidupan? Dia bilang apa? Kehidupan itu adalah uap. Uap kan? Kalau dingin kan kelihatan uapnya. Lihat ini, manusia ini kelihatan dia punya nafas kan? Uapnya. Ini buffalo atau bison ini ada dia punya nafas kelihatan. Ini burung pun kelihatan nafasnya. Semua nafasnya dapatnya dari pencipta. Dia punya kehidupan itu hanya seperti uap, muncul satu hari, lenyap keesokan hari. Jadi binatang, burung, manusia sama. Dalam hal itu sama. Jadi kenapa kita mau memperlakukan binatang seakan-akan mereka rendah sekali kalau kita diambilnya dari tempat yang sama, diberikan nafas yang sama, hanya diberikan untuk jaga mereka semua. Jangan disembah mereka. Sama-sama kita punya kehidupan di nafas kita masing-masing. Ayub 34 ayat 14 dikatakan, kalau Tuhan ambil kembali rohnya yang adalah nafasnya yang ada di hidungnya, semua makhluk hidup binasa sama-sama. Semua kembali menjadi debu. Sudah bisa lihat? Manusia dalam sombongnya, kuasa yang diberikan untuk memuliakan Tuhan dia gunakan untuk menindas orang, menganiaya orang, meninggikan dirinya. Padahal nafas itu bisa ditarik dari hidungnya, langsung dia jadi nothing. Bukan main-main
bukan main manusia jadi sombongnya. Dan dengan nafas yang diberikan, dia bilang, tidak ada God. Pengkhotbah 12:7 katakan, kamu akan kembali menjadi bumi, bagian daripada bumi. Dan nafas itu kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Kamu menjadi debu. Selama nafas masih ada, muliakanlah Tuhan. Kita diciptakan, diberikan nafas untuk memuliakan Tuhan. Binatang-binatang diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Tapi mereka nggak pernah berdosa kan? Manusia yang ditempatkan di lebih tinggi daripada binatang-binatang ini, malahan membantai binatang ini untuk dikonsumsi. Coba pikir itu. Apakah itu fungsinya kasih binatang yang sama-sama dari debu dan sama-sama terima nafas untuk dinikmati seperti itu? Bukan main. Lalu apa yang dibilang oleh Raja Solomon di Pengkhotbah 12:8, semuanya itu sia-sia. Jadi kita bisa lihat manusia, binatang itu nggak pernah ada alasannya di mana dia bisa menyombongkan dirinya. Nggak ada dari tadi. Karena dia punya nafas, Tuhan punya, dan hanya di hidungnya kalau dicabut kembali jadi tanah. Dan waktu jadi tanah, kesombongan apa yang dia bisa sombongkan? Apa yang dia bisa sombongkan sementara dia menjadi tanah? Semua yang Tuhan ciptakan, termasuk manusia, tanah semua tanpa nafas. Nah, mari kita lihat sini. Di Great Controversy 595 dikatakan, setan selalu berusaha untuk mengalihkan perhatian manusia dari Tuhan untuk memperhatikan manusia. Jadi setan mau manusia look up kepada manusia. Setan mau manusia mengagungkan manusia. Tunggu dulu. Apakah ada manusia yang bisa diagungkan kalau semuanya dari debu dan nafasnya diberikan oleh Tuhan? Jadi setan mau manusia lihat kepada manusia dan mengagungkan dan meninggikan manusia. Tunggu, apakah ada manusia yang bisa disanjung tinggi? Nggak ada. Dan dia mau manusia melihat kepada uskup-uskup, kepada pendeta-pendeta, dan melihat kepada professors of theology. Tunggu, apakah bishop pastors dengan professors of theology lebih unggul tanahnya, lebih istimewa nafasnya dari orang-orang yang bukan demikian? Bukankah dikatakan di Pengkhotbah 12:8, semua itu sia-sia, semua ini termasuk semua bishop, pastor, professor theology, dan siapa saja nafasnya semua cuma di hidung dan bisa ditarik sekejap langsung jadi debu semua. Coba lihat itu. Untuk mengagungkan manusia adalah untuk sembah, bukan pencipta. Kok bisa manusia melihat kepada manusia dan mengagungkannya? Apa yang mau diagungkan? Apa yang baik yang dia bisa buat itu Tuhan punya. Kenapa enggak menghormati, memuliakan Tuhannya? Kenapa orangnya yang disanjung-sanjung kalau dia hanya debu? Jangan lupa. Jadi setan mau kita melihat kepada bishop, pastors, professors of theology sebagai penuntun kehidupan mereka. Dan setan gak mau kita menyelidiki firman Tuhan untuk belajar tugas tanggung jawab kita sendiri. Jadi manusia dibuat sangat bergantung kepada manusia yang debu dan ada nafas tapi digunakan untuk kesombongannya. Nah lanjut. Mazmur 97, Mazmur 49 ayat 7. Tidak ada daripada mereka yang bisa menebus saudara mereka. Jadi kenapa kita mau bergantung kepada orang lain kalau orang lain nggak bisa selamatkan saya? Nggak ada siapa-siapa di dunia ini yang bisa memberikan kepada Tuhan orang-orang yang dibayar dari dosanya. Nggak ada. Jadi kenapa saya mau look up kepada manusia? Kan manusia itu nggak bisa tebus saya, nggak bisa selamatkan saya dan persembahkan saya di hadapan Tuhan tanpa dosa. Itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Kita hanya debu. Itu sebabnya setan mau kita melihat kepada manusia sehingga kita nggak pernah bisa selamat. Itu dia. Kita baca di Great Controversy 596 lanjutan yang tadi. Walaupun Alkitab sudah berikan amaran yang sangat lengkap terhadap guru-guru palsu ini, hati-hati dengan guru-guru palsu. Mereka semua debu dengan nafas Tuhan, sebagaimana kita pun debu dengan nafas Tuhan ya. Dan nafas itu diberikan Tuhan semua. Semua, mau title apapun sama semua. Walaupun Alkitab sudah berikan amaran yang penuh mengenai atau terhadap guru-guru palsu, banyak orang siap untuk mempercayakan keselamatan mereka kepada pemimpin-pemimpin gereja ini. Seakan-akan pemimpin gereja ini atau pekerja-pekerja agama ini bisa selamatkan kita. Banyak orang komit, invest mereka punya jiwa, punya keselamatan ke tangan manusia. Ada sekarang ribuan orang-orang yang mengaku beragama
yang nggak bisa memberikan alasan akan iman mereka selain pemimpin agama bilang. Kenapa kamu percaya itu? Oh, dia pendeta bilang itu sih. Kenapa kamu percaya itu? Well, dia bilang itu. Ribuan orang yang mengaku beragama nggak bisa mempertanggungjawabkan iman mereka, dan waktu dipertanggungjawabkan mereka bilang, saya punya pendeta bilang. Kamu selidiki nggak? Nggak usah, pendeta udah bilang kok. Atau siapa saja lah selain pendeta pun. Guru sekolah sahabat, siapa saja. Mereka nggak gubris ajaran Kristus, dan mereka 100% menempatkan mereka punya kepercayaan, keyakinan kepada firman pendeta-pendeta. Jadi dikatakan apa? Setan mau kita bergantung kepada manusia dan nggak belajar firman Tuhan sendiri dengan tuntunan Roh Kudus. Banyak orang nggak tahu kenapa mereka percaya itu selain itu yang dibilang. Apakah pendeta-pendeta ini bebas salah? Apakah pendeta-pendeta ini nafasnya lebih unggul? Apakah mereka dibuat dari tanah yang lebih unggul? Bagaimana kita bisa mempercayakan kita punya keselamatan kepada tuntunan daripada orang-orang ini, kecuali kita tahu bahwa yang mereka ajarkan adalah firman Tuhan. Banyak orang tidak ada keberanian untuk keluar dari jalur yang salah ini. Kenapa? Karena mereka nggak mau mempelajari sendiri apa itu kebenaran. Dan karena mereka nggak tahu kebenaran, tapi nggak mau hilang, mereka takut untuk tolak apa yang pimpinan bilang karena mereka sendiri nggak belajar dan nggak tahu. Dan mereka takut hilang, terpaksa mereka main percaya saja karena orang-orang ini ke sekolah. Padahal mereka nafasnya di hidung mereka juga. Sehingga mereka sekarang mereka terikat dalam rantai yang tidak ada pengharapan. Kalau saya nggak suka belajar, tapi suka selamat, saya rubah itu. Kalau saya nggak suka belajar, tapi nggak mau hilang, dari mana dan saya terima kebenaran itu kecuali dari orang yang ke sekolah. Sehingga saya nggak tahu sendiri, saya nggak belajar sendiri. Dan mereka nggak mau. Jadi kalau bilanglah orangnya sudah berselingkuh, nggak apa-apa, dia kan sudah diurapi Tuhan. Karena kalau dia buang orang yang berselingkuh, mau dari mana lagi dia punya pengharapan keselamatan? Akan Tuhan Yesus nggak ada, akan Roh Kudus nggak ada. Mereka melihat bahwa kebenaran untuk zaman ini sangat jelas di Alkitab. Mereka bisa merasakan pengaruh daripada Roh Kudus dalam pekabaran yang dikabarkan. Namun mereka izinkan oposisi dari pemimpin-pemimpin gereja untuk membuat mereka tolak kebenaran itu. Walaupun mereka bisa lihat bahwa yang dikabarkan oleh orang-orang yang mengabarkan kebenaran ini benar, mereka bilang benar ini. Tapi mereka nggak berani untuk ambil kesimpulan yang berbeda dari pendeta-pendeta yang menolak. Mereka punya rasional individual. Mereka punya keselamatan. Mereka korbankan untuk bisa menyesuaikan pendapat pemimpin-pemimpin yang tolak pekabaran ini. Sudah bisa lihat apa yang terjadi di akhir zaman? Kita bergantung kepada tanah yang ada nafas, yang tolak nafasnya untuk keselamatan kita, daripada kita bergantung kepada si pemberi nafas. Kalau kamu mau percaya, jangan percaya kepada manusia princess. Jangan percaya kepada manusia. Tidak ada pertolongan di situ. Betul, ada manusia yang kabarkan kebenaran. Betul, jangan percaya orangnya, percaya kebenarannya kalau memang benar. Lalu ayat 4 dikatakan, karena manusia punya nafas, bisa lenyap dan dia kembali ke bumi. Di hari itu pikirannya lenyap. Tapi bersukacitalah dia yang memiliki pertolongan, yang pengharapannya adalah dalam Tuhan, yang menciptakan, yang memberikan nafas. Sebagaimana kalau kita bergantung kepada manusia, manusia punya nafas bisa lenyap kapan saja. Itu sebabnya saudara-saudara, kita punya keselamatan itu, kita punya pilihan dan kita harus bijaksana untuk memilihnya. Karena kalau kita bergantung kepada manusia, karena kita nggak mau belajar sendiri, kita nggak bergantung kepada sumber daripada manusia, tapi kita bergantung kepada manusianya. Mudah-mudahan kamu belajarnya benar ya, supaya saya jangan hilang. Pengharapan kita satu-satunya dalam Kristus. Yohanes 14 ayat 6 katakan, Tuhan Yesus bilang, akulah kehidupan, akulah mata air kehidupan, akulah sumber kehidupan. Nah, lawannya kehidupan apa? Mazmur 8, Roma 8 sore. Apa lawannya kehidupan? Kematian. Untuk memiliki pikiran kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu kehidupan, tapi kalau kita tolak kehidupan itu dan kita terima ingin daging, itu kematian. Lawannya kehidupan adalah kematian. Dan kematian itu
Roma 6:23 sama dengan dosa. Artinya Tuhan bilang, akulah kehidupan, tanpa aku dosa. Tanpa aku mati. Tanpa aku kamu debu. Kamu menjadi hidup karena nafasku. Dan kalau kamu tolak kehidupanku, firmanku, rohku, pengajaranku, kamu mati. Karena tanpa itu lawannya hidup, mati. Dan kita tahu dosa adalah hasil kerjanya setan. Kehidupan adalah hasil kerjanya Tuhan. Tuhan bekerja menciptakan kehidupan, manusia yang hidup. Setan bekerja untuk menyingkirkan kehidupan itu. Artinya kematian, dosa adalah hasil kerjaan setan. 1 Yohanes 3:8. Tuhan Yesus datang, Son of God datang untuk membinasakan pekerjaan setan. Tuhan Yesus datang untuk membinasakan pekerjaan setan. Kita tahu pekerjaan setan pertama di bumi ini di Taman Eden, waktu dia suntik Hawa dengan nafas kematian. Tuhan Yesus datang untuk membinasakan kematian, pekerjaan setan. 1 Korintus 15 ayat 54. Dosalah yang upahnya adalah kematian yang ditelan oleh kemenangan. Artinya di saat dosa ditaklukkan, dosa 100% tidak akan ada lagi di semesta alam. Dan pekerjaan Tuhan Yesus ialah untuk bekerja melenyapkan, menaklukkan dosa. Sehingga kalau hasil pekerjaan Tuhan Yesus itu adalah kehidupan, pekerjaan Tuhan Yesus yang adalah kehidupan itu hanya bisa dinikmati kehidupannya oleh orang-orang yang tidak ada dosa. Karena Tuhan Yesus datang untuk selamatkan orang dari dosa. Dan kalau dari dosa, artinya dosanya disingkirkan, otomatis orang itu harus terima kehidupan. Dengan memberikan kehidupan, orang itu harus tinggalkan dosa. Jadi, Tuhan Yesus punya pekerjaan ialah untuk memberikan kehidupan, sama dengan menciptakan Adam dan Hawa kembali. Untuk hidup tanpa dosa, untuk hidup tanpa dosa, ialah sama dengan dosa itu ditiadakan dari semesta alam. Artinya, Tuhan Yesus datang untuk singkirkan dosa, dan kalau nggak ada dosa di semesta alam, semuanya kehidupan. Di mana kita akan menghargai binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Binatang akan menghargai orang-orang yang diciptakan. Nggak ada yang saling bunuh-membunuh kan? Karena kita semua diambil dari debu, kita semua hidup karena kehidupan Tuhan. Dan nggak ada yang akan membunuh. Karena bunuh itu ialah untuk menyangkal kehidupan itu, sehingga kita menjadi debu. Nggak ada kematian lagi di situ. Nah, Amsal 12 ayat 8 dikatakan, kehidupan itu adalah righteousness. Righteousness itu karakter Tuhan yang sempurna, ya, diungkapkan dalam hukum, yang diungkapkan dalam kehidupan Tuhan Yesus yang nggak pernah melanggar hukum. Itu righteousness. Di Yohanes 5 ayat 26 dikatakan, kan? Di Yohanes 5:26 dikatakan, Bapa memiliki kehidupan, atau Bapa adalah righteousness di dalam dirinya, dan Bapa memberikan kepada anaknya agar anak memiliki righteousness di dalam dirinya. Karena kata lain, hidup adalah righteousness. Artinya, kalau saya mau memiliki kehidupan, nomor satu, saya nggak boleh ada kematian dosa. Dan Tuhan Yesus taklukkan dosa dan berikan kehidupan atau berikan righteousness. Nah, righteousness ini berada di dalam anak yang diterima dari Bapa. Artinya saya punya pengharapan di dunia ini adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang memiliki kehidupan itu. Yesuslah yang memiliki kehidupan itu. Di Kolose 2:9 dikatakan, di dalam Kristus adalah yang diberikan Bapa, kan? Dwelleth all the fullness of the Godhead. Artinya Tuhan Yesus adalah righteousness-nya Bapa. Tuhan Yesus adalah kehidupannya Bapa. Karena kehidupannya Tuhan Yesus itu terima dari Bapa, sehingga Tuhan Yesus is the life of God. Tuhan Yesus is the righteousness of God. Artinya kalau saya mau terima dari Bapa, saya minta aja dari kehidupan itu. Dan Tuhan Yesus sudah taklukkan dosa, di mana dia nggak pernah berdosa. Itu kalau saya mau masuk dan tinggal di dalam semesta alam Tuhan yang tidak ada dosa, sebagaimana Adam hidup di Eden tanpa dosa, siapa yang memberikan kehidupannya kepada Adam? Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus miliki dari Bapa. Jadi kalau saya mau kembali ke Eden, saya harus terima kehidupan dari siapa lagi? Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus, kehidupan yang sempurna dan penuh itu bisa dihembuskan kembali kepada saya kalau saya terima. Dan untuk terima itu ialah untuk merendahkan diri, dan merendahkan diri artinya untuk enggak menjadi sombong dengan kehidupan saya sama manusia terhadap binatang-binatang semua yang diciptakan. Saya sangat menghargai semuanya karena saya mengerti bahwa kita semua datangnya dari debu dan bisa kembali ke debu kapan saja. Oke? Jadi kita lanjut. 1 Timotius 6 ayat 16. Bapa sendiri yang memiliki immortality.
kehidupan yang nggak bisa berakhir. Dan kehidupan yang tidak bisa berakhir itu diberikan kepada anak. Jadi Bapa yang memiliki satu-satunya memiliki immortality, Bapa itu memberikan kehidupan itu kepada anak. Nah, tadi kita bicara tentang manusia punya nafas, bisa lenyap sekejap kan? Kalau bisa lenyap sekejap, apakah itu immortality? Enggak. Artinya nafas yang saya nafasi sekarang bukan itu. Karena itu bisa ditarik kapan saja. Kalau immortality artinya saya nggak bisa mati. Jadi kehidupan saya ini adalah kehidupan yang menjadi ujian bagaimana saya menggunakan kehidupan itu untuk menyombongkan diri, untuk mengangkat diri, untuk menganggap remeh makhluk ciptaan Tuhan, untuk menyembah selain Tuhan. Seperti itulah. Sebagaimana saya memperlakukan saya punya kehidupan itulah, nafasnya itu bisa ditarik kembali atau diberikan yang immortality ini. 2 Timotius 1:10 dikatakan, Kristus telah menindakan kematian dan Kristuslah yang memberikan kepada manusia life dengan immortality. Artinya saya punya pengharapan untuk hidup selama-lamanya, ialah dengan kehidupan yang gak selama-lamanya ini, saya muliakan Tuhan, saya kenal Bapa dan Anak dan hidup untuk memuliakan Dia, saya menghormati makhluk-makhluk ciptaannya, saya tidak menjadi sombong terhadap diri saya, terhadap siapa saja, karena saya tahu saya adalah hanya debu yang memiliki nafas yang diberikan sebagai ujian. Kalau saya menggunakan nafas itu untuk itu, Tuhan akan kasih nafas yang kekal. Jadi waktu Adam terima nafas itu nafas sementara untuk menjadi ujian apakah kamu mau menurut atau enggak. Dan kita tahu mereka melanggar. Manusia di probation ini diberikan kesempatan lagi untuk bagaimana kamu menerima nafas dan memperlakukannya. Apakah untuk menganiaya orang lain, mengolok-olok orang lain, menyombongkan diri, meninggikan diri, atau memuliakan Tuhan. Itu yang mendikte, itu yang menentukan apakah kamu akan terima yang immortality. Yohanes 3:16. Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, Dia berikan anaknya. Kita tahu di dalam anaknya ada apa? Ada immortality. Barang siapa percaya di dalam Dia, kita tahu di dalam Dia adalah life, immortality yang Bapa terima kan, Bapa berikan. Barang siapa percaya di dalam Dia, nggak binasa. Kita tahu binasa ialah menjadi debu, tetapi memiliki kehidupan yang tidak ada ujungnya. Jadi bagaimana manusia di hari ke-6 diciptakan, diberikan kehidupan probation, dan kehidupan itu adalah ujian bagaimana kamu menggunakan kamu punya nafas itu untuk memuliakan Tuhan atau untuk menyombongkan diri. Bagaimana kamu memperlakukan binatang-binatang yang Tuhan ciptakan, burung dan semua itu, untuk membuat kamu lebih tinggi dari mereka sehingga kamu injak-injak mereka, kamu bunuh mereka, kamu makan mereka, atau kamu menghargai mereka semua karena semuanya makhluk ciptaan Tuhan termasuk kamu juga. Itu yang menentukan kamu terima kehidupan kekal atau enggak. 1 Yohanes 5:11. Bapa telah memberikan kepada manusia kehidupan kekal, dan kehidupan kekal ini ada di dalam anak. Dia yang memiliki anaknya memiliki kehidupan ini. Dia yang tidak memiliki anaknya tidak memiliki kehidupan ini. Artinya kita punya pengharapan di dalam siapa? Di dalam anaknya. Anaknya lah pengharapan kita. Jadi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa yang diungkapkan oleh anak. How do you treat my message? Tuhan bilang. Bagaimana kamu memperlakukan pekabaranku? Itu menentukan kamu punya nafas ditarik atau diberikan yang kekal. Yohanes 3:36. Dia yang percaya akan anak memiliki kehidupan kekal. Dia yang tidak percaya anak, dia tidak akan lihat kehidupan itu. Kalau dia nggak akan lihat kehidupan itu, artinya kehidupan yang dia hidupkan bukan itu kalau dia belum lihat kehidupan itu. Artinya kehidupan saya ini bukan kehidupan yang dijanjikan. Karena orang yang nggak percaya, dia nggak lihat itu. Artinya kehidupannya yang itu bukan yang dia sedang hidupkan sekarang. Di Yohanes 5:28 dikatakan, semua orang dikubur, semua orang di dalam kubur akan mendengar suaranya. Nah, siapa semua orang? Orang yang baik dan orang yang jahat. Artinya orang baik, orang jahat akan mendengar suara Tuhan. Kita tahu waktunya berbeda kan, tapi suara Tuhan yang sama didengar dan semua akan dibangkitkan. Apalagi yang special resurrection juga kan. Bangkitnya sama-sama dengan yang selamat, mendengar suara yang sama. Tapi ada yang dibangkitkan, kan? Ada yang melakukan good, artinya dengan nafasnya waktu dia hidup, dia sudah menerima life atau righteousness-nya Kristus. Karena dia sudah terima righteousness-nya Kristus, waktu dia dibangkitkan dan gak pernah mati lagi. Sementara orang yang melakukan jahat, dia gak
menerima righteousness dengan nafas kehidupan yang diberikan. Sehingga karena dia tidak menerima immortality, dia dibangkitkan hanya untuk kembali menjadi debu. Orang yang jahat tidak memiliki righteousness atau life dalam kehidupan ini. Sehingga nggak ada yang membuat di dalam dirinya waktu dia hidup. Kenapa dia bisa hidup terus? Kalau yang hidup terus itu dia tolak waktu dalam kehidupan ini. Artinya kalau kita mau hidup nanti, make sure kehidupan nanti itu kita sudah terima sekarang dalam bentuk firman, supaya seandainya mati waktu dibangkitkan, saya sudah memiliki sesuatu yang kekal sehingga waktu dibangkitkan nggak pernah mati lagi. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah terlebih dahulu righteousness-nya Tuhan, nanti makan dan minum jangan takut. Ingat burung-burung Tuhan yang akan tambahkan. Stefania 2 ayat 3, carilah Tuhan, carilah kehidupan kekal sebelum undang-undang dijalankan. Karena kalau bukan itu yang saya cari, dan bisa saja saya dapatkan hal-hal duniawi dan memuaskan, dan mati tua puas dengan hal dunia. Iya, waktu dibangkitkan, nggak ada yang kekal dalam saya. Sehingga saya dibangkitkan untuk ditunjukkan hasil penghakimannya dan dikembalikan ke debu untuk selama-lamanya. Tapi kalau dalam kehidupan ini, hal-hal duniawi saya paling melarat, saya paling miskin dalam hal-hal duniawi. Tapi saya di dalam kehidupan ini menggunakan nafas probation untuk mencari yang kekal. Waktu saya mati sekalipun dan dibangkitkan, saya ada sesuatu yang saya sudah miliki yang kekal. Hingga saya nggak bisa kembali ke debu kalau saya sudah memiliki yang kekal sebelum saya mati. Nggak ada manusia yang bisa memuliakan dirinya di dalam kehadirannya Tuhan. Tetapi di dalam Yesus Kristus, kamu memiliki kehidupan kekal. Artinya di dunia ini, nomor satu, apakah firman Tuhan saya terima, saya simpan, dan saya hidupkan. Walaupun mati pun saya sudah memiliki yang waktu dibangkitkan tidak bisa dikembalikan ke debu. Righteousness. Dia yang mau memuliakan, biarlah Tuhan yang dimuliakan. Nah, di sini, man can be at his highest state only when he gladly acknowledge that he is nothing. Manusia itu bisa kedapatan dalam posisi yang tertinggi hanya kalau dia dengan rendah hati menyadari bahwa dia nothing. Lebih saya sadar saya debu, lebih kalah kehidupanmu. Jadi orang yang sombong hanya bisa nikmati kesombongannya di dalam nafas sementaranya. Orang yang rendah hati, walaupun diinjak-injak di dalam kehidupan sementaranya, tapi dialah yang akan injak-injak debu orang yang sombong waktu dia hidup untuk selama-lamanya. Satu-satunya sumber pengharapan. Comfort ye my people. Berikanlah pengharapan, berikanlah penghiburan. Pertempuranmu sudah selesai, kejahatanmu sudah diampuni. Persiapkanlah kedatangan Tuhan. Artinya inilah sikap umat Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Persiapkanlah kedatangan Tuhan Yesus. Semua lembah akan ditinggikan kalau semua gunung-gunung direndah. Kalau kamu merendahkan diri, kamu akan diangkat tinggi. Semua yang bengkok-bengkok diluruskan. Semua yang kasar dibuat menjadi halus. Ini pekerjaan kita. Untuk Tuhan Yesus datang, untuk saya diangkat ke awan-awan. Sebelum saya diangkat ke awan-awan, sadarlah sampai ke debu bahwa saya nothing tanpa Tuhan. Di saat saya sadar saya nothing but debu, dan kekuatan saya adalah nafas Tuhan, kekuatan itulah yang membangkitkan orang kalau mati dan mengangkat dia dari tanah bumi ke langit nanti. Ayat 5, kemuliaan Tuhan akan diungkapkan. Semua akan melihatnya. Dan suara yang mengatakan, apa yang saya mau serukan? Dan yang saya serukan ialah semua manusia itu rumput. Semua kebaikannya seperti bunga yang akhirnya layu. Rumput layu, bunga layu. Orang-orang itu adalah rumput. Rumput layu, bunga layu, debu. Semua debu, tapi firman Tuhan akan bertahan selama-lamanya. Artinya, sadarlah bahwa saya hanya debu. Di saat saya sadar saya debu, hanya Tuhan punya nafas kehidupan roh, righteousness lah, yang unggul dalam kehidupan saya. Karena Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan Bapanya dengan malaikat-malaikatnya, dia akan
memberikan upah bagi setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaannya dia. Dan jangan lupa, waktu dibilang semua manusia itu rumput, ini artinya semua manusia rumput. Tuhan bilang, biarlah bumi mengeluarkan rumputnya. Artinya, rumput itu hanya berharga karena firman yang bilang jadilah rumput. Jangan pernah rumput menjadi sombong karena rumput itu bukan rumput kalau nggak ada firman yang bilang jadilah rumput. Semua manusia adalah rumput dan kemuliaan manusia hanyalah seperti rumput dan bunga yang layu. Bunga layu, rumput layu. Tapi firman Tuhan yang menciptakan rumput itu kekal selama rumput itu nggak pernah menyombongkan dirinya. Yang membuat rumput kekal, yang membuat manusia kekal adalah firman, bukan rumputnya. Selama rumputnya selalu memuliakan Tuhan. Matius 5 ayat 16. Agar mereka bisa melihat hasil pekerjaanmu. Jadi rumput bilang, kamu mau lihat saya yang hijau yang indah? Waktu mereka lihat, apa rumput bilang? Muliakanlah Tuhan karena keindahan saya adalah Tuhan punya keindahan. Filipi 2:12. Ungkapkanlah hasil pekerjaan keselamatanmu yang sebenarnya adalah hasil pekerjaan Tuhanmu. Artinya rumput itu hanya seindah penciptanya. Manusia yang diciptakan hanya seindah penciptanya. Tanpa penciptanya punya kuasa yang diungkapkan, kita semua debu. Dan di saat kita sadar itu semua, dunia akan diterangi dengan kemuliaan Tuhan melalui rumput-rumput yang penuh dengan kemuliaannya. Kuasa Tuhan yang tidak terbatas akan diungkapkan dalam rumput yang lemah. Demikian juga kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hati orang yang percaya. Dia yang acknowledge dia nothing, lemah, tidak berdaya seperti rumput, akan menerima kekuatan untuk mengungkapkan kuasa Tuhan. Sehingga semua makhluk yang diciptakan di dunia baru tiada lain selain mengungkapkan kemuliaan penciptanya. Hanya di bumi inilah Tuhan tidak dimuliakan. Tapi walaupun hanya di dunia ini Tuhan punya kemuliaan tidak kelihatan, di bumi inilah ada orang-orang yang mengungkapkan kemuliaan Tuhan. Hingga satu kali kelak, semua mata akan melihat